adik-adik semua, apa kabarnya? Pasti luar biasa. Coba bilang dong, luar biasa. Apa kabarnya? Luar biasa. Dan hari ini kita mau ibadah. Coba adik-adik semua duduk yang manis dulu. Ada yang masih merengek-rengek. Jangan ya. Gak boleh merengek-rengek. Kita mau memuji Tuhan. Gak boleh nangis. Kita mau mulai ibadah. Nah, sudah duduk semua, sudah duduk manis. Sekarang adik-adik, setelah duduk yang manis, jangan lupa loh siapkan Alkitabnya. Kita mau mulai ibadah kita hari ini. Ayo, kita sekarang mau memuji Tuhan dulu. Yang pertama lagunya adalah Mari Masuk. Dengan sikap berdoa ya, kita memuji Tuhan. Duduk yang manis. Ajak Tuhan untuk masuk ke dalam hati kita, supaya selama ibadah kita benar-benar memuji Tuhan dengan baik. Katakan, mari masuk. Mari masuk. Katakan, mari masuk. Mari masuk. Masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang dan tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Sekali lagi ya, kita nyanyikan. Ajak mama papa, ajak adik kakaknya. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang dan tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Sekarang kita mau bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang luar biasa. Sepanjang 1 minggu Tuhan sudah menyertai anak-anak, Tuhan sudah menyertai papa mama, Tuhan memberkati segala pekerjaan dan usaha yang telah dilakukan mereka. Dan sekarang Tuhan, kami hendak memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, bahkan kami juga mau mendengarkan firman Tuhan. Saat ini Tuhan, biarlah Tuhan melindungi kami supaya kami mau terus taat mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ayo adik semua, sudah siap? Sekarang kita mau game dulu. Ini pasti sudah lama ya kita nggak melakukan game ini. Ayo semuanya berdiri dulu. Berdiri, berdiri, berdiri. Sudah? Tangannya di depan. Kita mau game peregangan tangan ya. Oke, sudah siap? Buka tutup, buka tutup. Tangan di kepala. Mana kepala? Oh, betul. Lagi ya. Buka tutup, buka tutup. Tangan di pinggang. Di pinggang mana? Ah, betul. Lebih cepat ya. Buka tutup, tangan di kepala. Buka tutup, tangan di pinggang. Buka tutup, tangan di tangan. Salah, aduh. Jangan ikuti tante, namanya juga game. Lagi ya, ulang ya. Sekali lagi, buka tutup,
tangan di kepala, buka tutup, tangan di tangan, buka tutup, tangan di pinggang. Betul, berarti sudah mulai konsentrasi. Sekarang kakinya, buka tutup. Nah, nggak seru ya, cuma tangan aja. Sekarang sama kakinya, buka tutup, tangan di kepala. Benar, buka tutup, tangan di pinggang. Kok di pinggang terus sih tante? Encok. Oh iya, ulang ya. Buka tutup, tangan di kepala. Buka tutup, tangan di hidung. Hidung? Di mana hidungku? Benar? Oh ini hidung. Sekali lagi. Mau dilihat dulu siapa yang konsentrasi. Ayo buka tutup, tangan di tangan. Buka tutup, tangan di kepala. Buka tutup, tangan di mata. Wah benar, hebat semua. Gimana, sudah tangannya sudah peregangan, kakinya sudah peregangan. Sekarang kita saatnya mau bergerak, mau semangat untuk memuji Tuhan. Ayo kita akan memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Yuk bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan dari G4C. Sekali lagi bersukacita. Katakan sukacita karena punya Yesus. Sukacita karena ku punya Yesus. Sukacita ku telah jadi baru. Ayo. Sukacita ku melayani Tuhan. Sukacita sekali lagi sukacita. Ku bersorak. Ku bersorak, hai, ku puji dan ku sembah Tuhanku Yesus. Selamat. Ku bersuka dan ku terus bersukacita. Ayo sekali lagi ya. Sukacita karena ku punya Yesus. Sukacita ku telah jadi baru. Sukacita ku melayani Tuhan. Sukacita sekali lagi sukacita. Menari. Ku menari, yeah. Ku puji dan ku sembah Tuhanku Yesus. Tertawa. Ku bersuka dan ku terus bersukacita. Ayo lebih semangat. Sukacita karena ku punya Yesus. Sukacita ku telah jadi baru. Sukacita ku melayani Tuhan. Sukacita sekali lagi sukacita. Bersorak. Bersorak, hai, ku puji dan ku sembah Tuhanku Yesus. Lompat. Ku bersuka dan ku terus bersukacita. Sekali lagi ya. Sukacita karena ku punya Yesus. Sukacita ku telah jadi baru. Sukacita ku melayani Tuhan. Sukacita sekali lagi sukacita. Menari. Ku menari, yeah. Ku puji dan ku sembah Tuhanku Yesus. Tertawa. Ku bersuka dan ku terus bersukacita. Hebat semua ya, hebat semua. Nah adik-adik, inilah acara yang paling ditunggu-tunggu, yaitu tebak tokoh. Siapakah aku? Coba ngomong. Siapakah aku? Iya, nanti Tante Ani akan bilang siapakah aku. Oke, sudah siap? Handphonenya sudah siap? Supaya segera ya, nanti kalau tahu jawabannya langsung ketik, kirimkan ke nomor ini. Ya, oke. Sudah? Siap? Ready? Oke. Sekarang siapakah aku? Aku adalah seorang bapak-bapak. Siapa ya tokoh Alkitab bapak-bapak? Banyak kandidatnya ya. Aku tokoh perjanjian lama. Nah,
Sudah pernah ini di Superbook, sudah pernah di sekolah minggu sering disebutkan. Aku adalah orang yang lama merindukan seorang putra. Siapakah dia? Siapakah dia? Dah dapat clue-nya. Cepat. Siapa duluan itu loh pemenangnya. Sudah? Aku punya istri bernama Sarah. Aduh, ketahuan. Aku adalah bapak orang beriman. Siapakah itu? Iya, ini dia jawabannya. Betul. Oke. Wah, hebat ya adik-adik semua tahu semua jawaban gamenya. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan lagi. Ayo semuanya bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Perubahan hidupku. Jangan lupa senyum. Telah berubah karena Yesus. Ayo semua nyanyi ya. Telah berubah karena Yesus, ku jadi hebat karena Dia. Dengan Yesus ku dapat kalahkan musuh. Telah ku tinggalkan hidup lama, kini ku menjadi baru, dan aku jadi kuat selama-lamanya. Ku hebat sebab Yesus yang hebat, ku kuat sebab Yesus yang kuat, ku jadi pemenang sebab Yesus telah jadi pemenang. Ku hebat sebab Yesus yang hebat, ku kuat sebab Yesus yang kuat, ku jadi pemenang sebab Yesus telah jadi pemenang. Sekali lagi ya. Mulai dari awal lagi. Telah berubah karena Yesus. Telah berubah karena Yesus, ku jadi hebat karena Dia. Dengan Yesus ku dapat kalahkan musuh. Telah ku tinggalkan hidup lama, kini ku menjadi baru, dan aku jadi kuat selama-lamanya. Ku hebat sebab Yesus yang hebat, ku kuat sebab Yesus yang kuat, ku jadi pemenang sebab Yesus telah jadi pemenang. Ku hebat sebab Yesus yang hebat, ku kuat sebab Yesus yang kuat, ku jadi pemenang sebab Yesus telah jadi pemenang. Siapakah aku? Nah, masih ingat ya? Nah, siapkan handphonenya. Siapkan nomor yang akan dikirim jawabannya. Siapakah aku? Umurku 30 tahun. Ketika aku di padang gurun. Wah, banyak ya yang di padang gurun. Siapa ya? Aku melakukan banyak hal untuk manusia. Siapa tuh? Aku dilahirkan oleh seorang wanita. Iyalah, semua juga dilahirkan sama wanita, Tante. Iya, Tante juga. Oke, sudah siap dengan clue berikutnya. Clue berikutnya adalah akulah yang akan membawa kebenaran. Datanglah kepadaku yang berbeban berat, maka aku akan membawa kelegaan kepadamu. Wah, siapa itu? Sudah dapat? Oke, yang terakhir ya, clue terakhir. Akulah yang akan menyelamatkan manusia dari dosa mereka. Siapa lagi kalau bukan ini? Sudah? Benar? Yeay. Oke. Nah, sekarang kita
kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik semua duduk yang manis. Ayo duduk yang manis. Dilap dulu keringat-keringatnya. Sudah, firman Tuhannya disiapkan, Alkitabnya. Kalau mau catat-catat juga boleh, ambil penanya, ambil kertasnya. Oke, sudah duduk manis, kita mau memuji Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kaki. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sekali lagi katakan firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalan. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan hari ini. Tuhan boleh menyertai kami dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau berkati semuanya Tuhan. Baik kami yang menyampaikan firman Tuhan, dan juga anak-anak-Mu Tuhan yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah pada hari ini. Biarlah Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya 8 sampai 9 ya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah boleh minta tolong papa mamanya untuk membukakan Alkitabnya dari Efesus 2 ayatnya 8 sampai yang ke-9. 2 ayat saja. Jika sudah menemukannya, adik-adik yang di rumah boleh nanti membacanya ya. Abang akan mewakili membaca firman Tuhan pada hari ini. Demikian firman Tuhan Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, sedemikian jauh kebenaran firman Tuhan yang kita baca pada hari ini. Ya, abang diberikan tema pada hari ini adalah tentang iman yang menyelamatkan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, adik-adik tahu nggak iman yang menyelamatkan itu apa? Ya, iman yang menyelamatkan itu adalah berbicara tentang keselamatan ya adik-adik yang dikasihi Tuhan. Nah, mungkin adik-adik juga bertanya-tanya, mengapa sih kita harus diselamatkan ya? Ya, karena kalau kita melihat sebelumnya di dalam kejadian ya, pas kejadian di mana Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Ya, karena manusia berdosa, adik-adik yang dikasihi Tuhan. Mengapa kita harus diselamatkan? Karena manusia berdosa ya. Manusia berdosa sehingga manusia tersebut kehilangan kemuliaan ya, kemuliaan di mata Allah. Itu terdapat di dalam Roma yang ketiga
ayatnya yang ke-23. Sana dikatakan semua manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, seperti yang Abang sampaikan di awal tadi tentang Adam dan Hawa, ya. Itu merupakan awal mula manusia berdosa. Awal mula manusia jatuh ke dalam dosa. Adik-adik pasti tahu kan cerita Adam dan Hawa. Penyebab Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, yaitu memakan buah yang dilarang oleh Tuhan, ya, buah pengetahuan yang seharusnya tidak boleh dimakan, akan tetapi karena bujukan sang ular kepada Hawa akhirnya diteruskan kepada Adam, maka manusia jatuh dalam dosa. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat dari cerita tersebut, ada sesuatu yang terjadi selanjutnya, yaitu hukuman, ya, hukuman yang diterima oleh Adam dan Hawa. Nah, demikian juga adik-adik, kalau kita melakukan kesalahan atau berbuat dosa, maka kita akan mendapatkan hukuman, ya. Kalau dikatakan di dalam Roma ayat 6 pasal yang ke-23a, upah dosa itu ialah maut. Nah, kalau kita berbicara tentang hukuman, Adam dan Hawa akhirnya menerima hukuman, adik-adik yang dikasih Tuhan, yaitu mereka diusir di mana? Ayo, di mana? Mereka diusir dari Taman Eden. Oke. Nah, oleh sebab itu adik-adik yang dikasih Tuhan, adik-adik mau nggak seperti Adam dan Hawa? Sudah menikmati semua yang Tuhan berikan, ya. Akan tetapi karena kesalahan Adam dan Hawa dibujuk oleh ular, mereka akhirnya diusir. Mau nggak seperti itu? Enggak, ya, nggak mau, ya, seperti itu, ya. Nah, di dalam pembacaan kita yang tadi, di mana dikatakan juga karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Nah, itu juga bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, Allah punya kasih kepada kita, ya. Allah memberikannya kasihnya kepada kita. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 itu mengatakan begitu besar kasih Allah kepada kita, sehingga akhirnya kita diselamatkan. Meskipun kita sudah mempunyai dosa, memiliki dosa, akan tetapi dengan kasih yang Tuhan miliki, kita diselamatkan oleh dosa tersebut. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, dengan kasih Allah tersebut, Yesus, ya, tadi sudah melihat, Yesus menjadi perantara, ya. Yesus menjadi perantara, dia menebus dosa-dosa kita, yaitu di mana sudah mendengar ceritanya adik-adik yang dikasih Tuhan, yaitu ketika Yesus disalibkan, itu adalah sebagai perantara di mana ia menebus dosa-dosa kita, agar kita dapat diselamatkan dari hukuman yang kita peroleh, adik-adik. Nah, adik-adik patut bersyukur, ya, dengan kasih karunia Allah yang sangat besar, akhirnya kita memperoleh hidup yang kekal. Nah, untuk adik-adik yang suka berantem, suka ngambek, dan juga suka marah-marah lah, ya, kan? Kita harus bertobat, ya. Mengapa? Karena itu adalah tindakan-tindakan yang membuat kita jauh dari kasih Allah. Nah, oleh sebab itu adik-adik yang dikasih Tuhan, milikilah iman yang menyelamatkan, yaitu mengandalkan Tuhan sebagai juru selamat kita dalam segala hal. Dan ingatlah kasih karunia Allah ini, ya, kasih karunia Allah yang menyelamatkan kita dari penghukuman, yang diberikan secara cuma-cuma untuk kita semua, untuk adik, untuk mama papa adik, dan juga untuk abang. Itu diberikan secara cuma-cuma. Oleh sebab itu adik-adik yang dikasih Tuhan, seperti yang dikatakan di ayat 9 tadi dalam Efesus pasal yang kedua ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada yang memegahkan diri, ya. Itu semua pemberian Allah.
Oleh sebab itu, adik-adik yang dikasihi Tuhan, jangan ada yang memegahkan diri, karena kita manusia yang berdosa dan dosa kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, sehingga kita memiliki kehidupan yang kekal, memiliki keselamatan yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu adik-adik, biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua dan juga dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak sekolah minggu yang memiliki iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh hamba-Mu sampaikan. Biarlah firman-Mu ini dapat kami lakukan sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah setiap yang kami lakukan ini boleh berkenan kepadamu dan juga menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami serahkan doa kami ini ke dalam nama-Mu, kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, adik-adik semua hebat ya, duduk manis ketika mendengarkan firman Tuhan. Nah sekarang kita akan merespon firman Tuhan ini, kita memuji Tuhan dengan imanku. Ayo adik-adik kita menyanyi. Katakan dengan keras ya, dengan imanku. Adik-adik, ini gap yang ketiga, siapakah akunya? Tapi kayaknya tadi sempet loh disebutin waktu firman Tuhan. Siapa? Oke, siapakah aku? Aku seorang yang ingin menanyakan tentang kebenaran kepada Tuhan Yesus. Aduh, langsung tahu deh jawabannya. Cepat. Ikan sepat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih bagus. Atau ikan sepat dibawa ke Lemabang. Siapa yang cepat? Dia pemenang. Ayo, siapa dia? Ada di firman Tuhan tadi, kemudian dia yang menanyakan tentang iman kepada Tuhan Yesus. Ayo, sudah? Oke, kalau sudah semua, hebat. Nanti Tante lihat ya siapa pemenangnya. Oke. Sekarang tiba saatnya untuk kita semua untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan beri persembahan, kita akan memuji Tuhan, berilah yang baik. Ayo adik-adik, ajak mama papa nyanyi. Mama papa pasti tahu lagunya ini. Ayo. Bisa diberikan lewat barcode yang ada di layar ya. Sambil sukacita memberinya. Berilah yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Sekali lagi, senyum ya. Berilah yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Kita akan berdoa, lipat tangannya. Kita berdoa anak sekolah minggu.
Bapa dalam sorga, terima kasih hari ini hamba-Mu akan menaikkan doa syafaat. Hamba berdoa untuk anak-anak sekolah minggu, untuk pendidikan mereka yang saat ini masih belajar online. Mari Tuhan Kau memberkati menolong anak-anak sekolah minggu. Walaupun mereka belajar di rumah, berikan mereka semangat dan sukacita. Bisa saja mereka merasa jenuh, bosan, tapi tolonglah anak-anak ini Tuhan, supaya mereka diberikan kekuatan, diberikan semangat daripada Tuhan, sehingga mereka dapat mengikuti pelajaran-pelajaran di sekolah oleh karena kebaikan Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang masih mengikuti ibadah secara online. Tuhan memberkati, menolong mereka semuanya. Kami berdoa walaupun anak-anak tetap di rumah beribadah, berikan sukacita, berikan semangat yang daripada Tuhan, sehingga mereka dapat mengikuti jam-jam ibadah, sehingga iman anak-anak sekolah minggu semakin dikuatkan. Mereka semakin melihat bahwa Tuhan itu benar-benar hadir dan nyata dalam kehidupan mereka. Berkati juga guru-guru sekolah minggu yang mengajar tetap setia melayani melalui online. Bahkan juga orang tua yang tetap setia mendampingi. Tuhan memberkati sehingga ditambah-tambahkan hikmat, kuasa, kesabaran daripada orang tua untuk mendidik, membimbing anak-anak di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk doa persembahan hari ini. Anak-anak sudah memberikan persembahan. Berkatilah orang tua mereka sudah memberikan persembahan ini supaya dapat dipakai untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Demikian. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, kita sudah selesai ibadahnya. Sekarang siapkan hati adik-adik semua, kita mau berdoa penutup yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta dan juga doa berkat. Ayo duduk yang manis, kita mau dengarkan dan menyaksikan doa penutup dan doa berkat. Anak-anak sekolah minggu dikasih Tuhan, mari kita merendahkan hati dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dan pekerjaan Roh Kudus kiranya memberkati anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Tuhan memberkati. Amin. Puji Tuhan, kita sudah selesai ya ibadah. Nah adik-adik yang tadi mengikuti ibadah dengan baik, hebat semua. Jempol 1, jempol 2 untuk anak-anak. Nah adik-adik semua tadi juga udah hebat-hebat banget, udah tahu jawabannya. Nanti Tante lihat ya lewat nomor yang sudah di-sharekan tadi, siapa yang cepat dia. Ayo siapa yang cepat jawab itulah pemenangnya. Nah adik-adik jangan lupa ya, minggu depan kita ibadah lewat Zoom. Nah jangan ketinggalan ya, nanti siapa yang kemarin masih ketinggalan, cepet-cepet duduk yang manis waktu pagi-pagi jam 11 langsung duduk manis supaya kita tepat ya untuk ikut ibadah Zoom-nya. Nanti tante-tante sekolah minggu akan perhatikan adik-adik siapa yang ikut ya. Oke, terima kasih ya sudah ikut ibadah pada hari ini. Jangan lupa di like, di share, dan siapa yang belum subscribe dulu. Oke, jangan lupa juga ya, boleh di-sharekan lewat sosial medianya. Oke, terima kasih. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.